Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satupun. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Tentu saja dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak sekalian, untuk materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang infak dan sedekah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu yang nantinya kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi pokok pada pagi hari ini anak-anak sekalian, yaitu berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan, menerjemahkan, menganalisis, menyimpulkan infak dan sedekah dengan benar. Baik anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang pengertian dari infak itu sendiri. Pengertian infak berasal dari kata anfaqa yunfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan infak menurut istilah adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan dari ajaran agama Islam. Sekarang, apa sih perbedaan antara infak dan sedekah itu? Pengertian sedekah dalam arti luas meliputi menakafkan harta, jasa, senyum, membuang ranting dari jalan, juga termasuk sedekah. Dalam berinfak dan bersedekah, dalam agama Islam mengajarkan bagaimana infak dan sedekah dengan harta yang baik, seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu mengambilnya melainkan dengan memencingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Lalu kepada siapa kita berinfak dan bersedekah? Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, yaitu untuk mu'alah, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan,
sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Harta semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Yang artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberi kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Dijelaskan lagi dalam Quran surat Al-Fajr ayat 16, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Yang artinya, namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasinya rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Quran surat Al-Fajr ayat 16. Ayat selanjutnya, kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Dilanjutkan ayat yang ke-18, wala tahadduna ala tu'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Rasulullah SAW sudah menjelaskan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Abu Hurairah, yang bunyinya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimu yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimu yusa'u ilaihi. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sebaik-baik rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak-anak yatim yang diasuh dengan baik. Dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim, tapi anak itu diperlakukan dengan buruk. Tsumma qala bi usbu'ain ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain wa huwa yushiru bi usbu'ain. Rawahu Bukhari. Kemudian beliau berkata, aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengasuh anak yatim kelak di surga seperti dua jari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah dan merapatkan. Berbahagialah bagi orang-orang muslim yang senantiasa memelihara anak yatim dengan hati yang tulus ikhlas. Besok kalau di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, itulah materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dalam materi ini kita bisa mengintrospeksi diri, bermuhasabah betapa pentingnya kita dalam peduli sosial di lingkungan masyarakat. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, untuk materi besok yang akan datang, kita akan membahas tentang kuatkan iman melalui beramal saleh. Untuk itu anak-anak, saya minta agar senantiasa sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, hormat kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, hormat kepada bapak ibu guru, dan juga sopan santun harus dijaga. Itu dari Bapak, cuma bisa mendoakan semoga anak-anakku sekalian menjadi anak-anak yang solihah.
Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.